Halo teman-teman semua, apa kabar? Di sini saya kembali akan menjelaskan struktur dari Vue project yang kita buat sebelumnya. Langsung saja kita buka editornya, kita buka direktori projectnya. Di sini saya jelaskan satu persatu. Di dalam direktori project kita, setelah kita membuat project, akan ada folder dengan nama node module, public, src, terus ada file babel config, package.json, dan readme, juga ada view config. Sementara folder disk yang paling atas ini nanti akan muncul ketika kita sudah mengcompile atau membuild dari project kita setelah menjalankan command npm run build. Jadi untuk awalnya hanya ada node module, public, dan src saja. Jadi saya jelaskan satu persatu di sini, mulai dari node module. Dalam folder node module ini berisi package atau paket-paket yang terinstall ketika membuat project. Jadi paket-paket yang dibutuhkan oleh Vue project ini ada di node module ini. Nah, di sini kita tidak akan menyentuh ini ya. Kemudian folder yang kedua ada public, yang di dalamnya ada index.html. Nah, index.html ini adalah file utama ya. Jadi file index.html ini nanti yang ditampilkan di browser kita sebenarnya adalah index.html ini. Kita coba, kita jalankan servernya, kita masuk ke direktori project kita, kemudian jalankan npm run save, sambil nunggu saya jelaskan. Di file index.html ini sebenarnya nanti yang ditampilkan di halaman utama. Terus isinya apa? Isinya mengambil dari ini, di sini di IDF ini, mengambil dari apa yang ada di folder src ini, yaitu ambil dari file up Vue ini. Jadi ini nanti yang ditampilkan di index.html ini. Kita lihat lagi. Nah, ini servernya sudah berjalan. Kita coba jalankan dulu URL-nya ini, URL lokalnya. Kita copy, terus kemudian buka browsernya. Kita paste di sini, kemudian klik go. Nah, jadi file ini sebenarnya adalah index.html. Nah, index.html ini terus
isinya adalah app view ini. App view ini dikirim oleh main.js ini. Nah, di file-file yang ada di src ini diproses oleh main.js ini, kemudian di mount atau di render atau dikirim ke index.html yang elemennya memiliki ID app. Ya, index.html sudah. Sekarang kita ke app view, index.html yang isi dari app view. Sekarang kita ke app view. Nah, bisa kita lihat di app view ada navbar yang isinya adalah navbar brand, terus link, home, profile, perpustakaan, dan ppdb. Kita lihat di sini, nah, ada brand ini, brand, terus link, nah, yang home yang isinya adalah home, profile, perpustakaan, dan ppdb. Kembali lagi ke file app view nya, ini navbar. Terus kemudian di bawah ada footer. Lihat di bawah ada footer ini 2021 bla bla bla. Kemudian di mainnya atau di bagian utamanya itu ada di router view. Nah, router view ini nanti merender view yang diatur oleh router. Jadi nanti yang tampil di sini di tengah ini, yang tampil di sini yang kita proses di dalam src ini, kita kerjakan. Oke, index.html sudah, app view sudah, terus router view ini. Router view ini ngambilnya dari mana? Belum ya, belum ke sini dulu. Kita jelaskan lagi dari folder src. Jadi di src ini folder paling atas ada aset. Di aset ini nanti kita menyimpan file-file seperti gambar, atau mungkin ada script atau css, kita simpan dalam aset ini. Cuma di sini css-nya kita ambil dari bootstrap. Jadi dia taruh di sini, tapi langsung diimport di sini. Kemudian untuk JavaScript-nya nanti kita langsung masukkan di tiap view dan komponen. Oke, jadi di aset ini ada isi file-file yang kita butuhkan seperti gambar, mungkin ada video nanti, atau file-file lainnya ditaruh di aset. Kemudian ada komponen. Nah, di komponen ini nanti ada file-file bagian yang terenter di view. Contoh di sini ada komponen hello world, isinya ini. Cuma ini nggak dipakai. Contoh di sini ada komponen, kita buka yang home aja. Ada komponen jumlatan.
ini adalah bagian dari web, hanya bagian sebetulnya di atas. Selamat datang, terus di Emirat Belum Putra, terus ada tombol daftar. Saya menggunakan tag link untuk tombolnya. Selamat datang di Emirat Belum Putra, dan ada tombol daftar. Di bagian itu saja Jumbotron. Terus ada info panel. Info panelnya juga merupakan bagian, jadi komponen itu bagian-bagian yang ada di view ini nanti. Terus ada info komponen info panel. Ini ada info panel dari website. Contoh di sini alamat, jadwal, terus ada kontak. Kita lihat di bagian bawahnya bagian ini alamat, jadwal, kontak, hanya itu saja. Terus ada lagi working space. Saya kasih nama working space di sini. Mengikuti tutorialnya di mana kasih nama working space. Saya juga kasih nama working space. Nah, di sini ada gambar yang ambil dari aset. Terus ada tag. Ini judulnya ini bentuk jiwa. Terus isinya ada dalam elemen P. Terus ada juga tombol galeri yang saya gunakan, yang saya masukkan dalam ada juga tombol galeri, cuma tag elemennya saya menggunakan tag elemen link. Space ada gambar, terus judul, tag, ada galeri, tombol galeri, komponen working space. Jadi semua komponen ini dirender dalam view home. Nah, view home ini nanti saya jelaskan view-nya sendiri. Nah, itu komponen, jadi bagian-bagian yang ada dalam website kita. Itu dulu semuanya, lanjut. Ini terus ada lagi folder model. Model ini tidak ada sebenarnya, pada defaultnya tidak ada. Ini saya buat sendiri untuk kebutuhan website ini nanti. Terus selanjutnya adalah folder index. Ada folder router yang isinya adalah index.js. Nah, di sini nanti kita membuat router. Jadi router itu kalau ada artinya sendiri adalah jalan. Nanti di sini di folder ini nanti di folder ini dengan router itu nanti kita mengatur jalan dari website ini. Jadi jalan apa menuju kemana, atau route-nya apa, view-nya apa. Nah, di sini ada misalkan ada route jalannya misalkan, atau kita sebut saja jalan itu URL file route ini. Ketika URL ini di request, nanti arahnya kemana. Jadi kita tentukan di router index.js ini.
Kemudian ada folder store. Di folder store ini nanti akan muncul jika kita memilih pada saat pemilihan preset di pembuatan project. Nah, kita memilih Vuex, maka nanti akan ada folder router ini, folder store. Berikutnya juga router, karena kemarin saat pembuatan project itu saya mengaktifkan fitur router atau preset, pemilihan preset saya aktifkan router, maka ada folder router ini. Jika tidak diaktifkan, maka dua folder ini tidak ada, router dan Vuex. Kemudian ada juga folder views yang isinya adalah view. Isinya adalah view ini nanti adalah tampilan seperti apa yang ingin kita tampilkan saat sebuah root atau routernya dipanggil. Contoh profile misalnya, ketika URL profile ini diakses seperti ini, maka yang terpanggil adalah view komponen view profile yang ada di folder views, kemudian di file profile di info, maka ini yang dipanggil. Nah, di dalamnya kita mengambil komponen Jumbotron tadi yang ada di home tadi. Kita memanggil yang bagian dari profile ini, kita menggunakan Jumbotron yang ada di folder komponen, folder home, terus Jumbotron view. Di bagian profile ada komponen ini. Kita lihat lagi. Nah, ini isinya sama dengan home. Dulu, kemudian di bawahnya ada info panel juga, cuma isinya saya ganti di sini, beda dengan info panel yang ada di home. Isinya sejarah, visi misi, dan struktur. Sebenarnya ini nanti bisa kita pisah, terus dimasukkan ke komponen. Nah, ini adalah view. Jadi view itu nanti yang akan ditampilkan ketika sebuah URL diakses dari rootnya. Yang mengatur ini adalah router. Nah, ini URL profile akan menampilkan profile. Jadi nanti mau kita buat berapa root misalkan di router, jadi buatnya di sini. Oke, mungkin cukup ya penjelasan struktur project dan alur kerjanya pada video kali ini. Satu lagi ya. Jadi setelah semuanya itu diproses, kemudian nanti tampilannya ada di app view ini. Kemudian oleh main.js ini dikirimkan ke public, ke index HTML, dikirimkan ke index HTML ini yang dikirimkan ke index HTML yang di dalamnya ada tag elemen yang memiliki atribut ID yang value-nya app. Nah,
nanti diterima di sini kemudian ditampilkan di browser. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian paham.